Kamu nggak perlu banyak bicara. Tapi kenapa orang-orang merasa terancam? Kenapa saat kamu hadir, atmosfer langsung berubah? Dan kenapa diam-diam ada yang berusaha menjatuhkanmu? Tarot ini nggak main-main. Kombinasi kartunya menunjukkan aura kamu sedang sangat kuat, tapi juga menarik banyak energi negatif. Ada yang iri, ada yang mencoba memanipulasi, tapi kamu juga akan mendapatkan kejutan cinta atau keajaiban dari semesta. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, padahal kamu hanya diam. Auramu berbahaya hingga membuat orang kalah saing. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Seven of Cups dalam posisi terbalik, ini menunjukkan bahwa kamu sedang dalam fase di mana kamu tidak lagi dikelilingi ilusi. Kamu sudah bisa memilah mana mimpi kosong dan mana kenyataan. Kamu jadi lebih tegas pada diri sendiri, tidak mudah terbujuk rayuan, dan tidak tergoda jalan pintas. Ini membuat kamu tampak sangat fokus dan terarah. Buat orang lain, ini bikin kamu kelihatan seperti ancaman karena kamu tidak gampang dipatahkan. Kamu tidak butuh validasi. Kamu tidak sedang mencari pengakuan. Kamu hanya melakukan apa yang menurutmu benar, dan itu membuatmu sulit dijatuhkan. Lalu muncul kartu Five of Swords, yang memperlihatkan adanya konflik batin dan persaingan yang tidak sehat. Ada seseorang atau lebih dari satu yang merasa kamu telah mengambil sesuatu dari mereka. Mungkin kamu mendapatkan perhatian, kepercayaan, atau peluang yang tadinya mereka inginkan. Tapi lucunya, kamu bahkan tidak pernah merasa bersaing. Kamu hanya menjalani hidupmu sendiri, tetap tenang, tetap diam. Tapi mereka merasa kamu seperti merebut posisi atau rasa aman mereka. Mereka merasa kalah, padahal kamu tidak pernah ikut bertanding. Ini adalah pertanda bahwa kamu sedang berada di tengah-tengah medan sosial yang tegang. Banyak mata memperhatikanmu, banyak mulut berbicara di belakangmu, tapi kamu tetap tenang. Dan inilah yang membuat mereka makin frustasi. Mereka tidak bisa menyentuhmu, mereka tidak tahu bagaimana menjatuhkanmu. Semakin kamu diam, semakin kuat kamu terlihat, dan itu membuat mereka makin gelisah. Kartu berikutnya, Knight of Cups, menunjukkan bahwa meski kamu terkesan dingin dan tidak banyak bicara, kamu sebenarnya punya sisi emosional yang dalam. Ada seseorang yang sedang memperhatikanmu diam-diam. Dia tertarik, tapi juga takut. Mungkin karena kamu terlihat terlalu tahu apa yang kamu mau, atau karena kamu tidak menunjukkan ketertarikan balik. Orang ini melihat kamu sebagai sosok yang kuat, tapi juga sangat misterius. Mereka ingin mendekat, tapi tidak tahu harus bagaimana. Bisa jadi ini adalah orang yang sering berusaha ada di dekatmu, tapi terlalu gugup untuk memulai percakapan yang tulus. Lalu hadir Six of Swords, tanda bahwa kamu sedang atau akan segera berpindah dari masa lalu yang penuh luka. Kamu mulai meninggalkan situasi atau orang-orang yang hanya membuat kamu lelah secara mental. Mungkin kamu tidak mengumumkannya secara terbuka. Tapi dalam diam, kamu sudah memutuskan. Kamu tidak akan lagi menaruh energi untuk hal-hal yang tidak membawamu maju. Perubahan ini bisa membuat beberapa orang merasa tersingkir. Mereka tidak akan mengatakannya langsung, tapi mereka merasa kehilangan akses ke dirimu. Dulu kamu terbuka, sekarang kamu lebih tertutup. Dulu kamu ada untuk mereka, sekarang kamu menjaga jarak. Dan ini menciptakan perasaan tidak aman, yang mereka salah artikan sebagai kesombongan. Yang menarik, Ace of Cups muncul di tengah-tengah energi ini sebagai tanda bahwa meski banyak energi negatif mengelilingimu, semesta justru sedang membuka pintu untuk sesuatu yang sangat tulus. Ini bisa berarti cinta yang baru, kedekatan emosional yang menyembuhkan, atau hubungan yang akhirnya terasa aman dan diterima. Seseorang akan hadir bukan untuk bersaing, tapi untuk benar-benar hadir sebagai tempat kamu pulang. Tapi ini hanya akan datang kalau kamu siap membuka sedikit ruang dalam hati untuk percaya lagi. Jangan terlalu lama menutup diri. Tidak semua orang datang untuk melukaimu.
Terakhir, Seven of Swords muncul sebagai peringatan. Ada seseorang yang tidak jujur. Mereka bisa terlihat seperti teman, tapi menyimpan kecemburuan atau niat tidak baik. Bisa jadi, mereka mencoba meniru caramu, mengambil keuntungan dari keberadaanmu, atau bahkan menyebarkan informasi yang salah tentangmu. Mereka tahu mereka tidak bisa mengalahkanmu secara terbuka. Jadi, mereka memilih cara yang lebih licik. Ini bukan waktunya untuk jadi naif. Dengarkan intuisi. Kalau ada yang terasa tidak tulus, percayalah pada firasatmu. Tidak perlu mengkonfrontasi langsung, tapi lindungi ruang pribadimu. Secara keseluruhan, bacaan tarot ini menggambarkan kamu sebagai sosok yang kuat secara batin, tenang secara lahiriah, dan sangat intuitif. Tapi kekuatan itu datang dengan konsekuensi. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri akan merasa terancam oleh kehadiranmu. Mereka akan merasa tersaingi, bahkan saat kamu tidak berniat bersaing. Dan sayangnya, tidak semua dari mereka akan menunjukkan itu secara langsung. Beberapa memilih untuk diam-diam menyerang dari belakang, atau mencoba menjatuhkanmu dengan komentar kecil yang menyakitkan. Tapi kamu tidak perlu mengubah diri hanya untuk membuat orang lain merasa lebih nyaman. Bukan tugasmu untuk mengecilkan sinarmu agar orang lain tidak merasa silau. Justru, kamu sedang diminta untuk terus berjalan dengan teguh. Fokus pada perjalananmu, bukan pada reaksi orang terhadapnya. Kamu sedang menuju bab baru yang lebih tenang dan lebih dalam maknanya. Biarkan mereka berbicara, biarkan mereka menebak-nebak. Kamu tidak harus menjelaskan diri setiap kali seseorang merasa tidak aman oleh kehadiranmu. Karena sebenarnya keheninganmu adalah kekuatan. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang tulus yang akan tetap ada di sisimu. Kamu tidak perlu jadi keras. Kamu hanya perlu tetap jadi dirimu sendiri, yang tenang, fokus, dan tidak mudah goyah. Aura kamu memang kuat, tapi bukan untuk menyakiti. Justru kekuatanmu adalah perlindungan bagi dirimu sendiri, dan menjadi cahaya bagi mereka yang siap melihatmu apa adanya. Dan ketika waktunya tiba, semesta akan menunjukkan bahwa ketenanganmu selama ini bukan kelemahan, tapi pondasi dari perubahan besar yang sudah lama kamu nantikan. Dalam diam, kamu tumbuh. Dan dalam ketenangan, kamu akan menang. Kenapa aura yang kamu pancarkan bisa membuat orang merasa kalah sebelum mereka mulai bertanding? Apa yang sebenarnya kamu bawa dalam diri, sehingga banyak orang merasa tidak aman saat berada di dekatmu? Mungkin kamu sendiri tidak sepenuhnya menyadari, tapi ada sesuatu dalam dirimu. Cara kamu berjalan, cara kamu berbicara yang tenang, bahkan cara kamu diam, yang secara tidak langsung memancarkan kekuatan yang membuat orang merasa mereka harus berjuang keras agar bisa bersaing denganmu. Bukan karena kamu berusaha menonjol atau menunjukkan kehebatan, tapi karena kehadiranmu sendiri yang begitu damai, kokoh, dan tidak tergoyahkan selalu memancarkan sebuah energi yang membuat orang lain merasa mereka kurang, tidak cukup, dan harus berusaha lebih keras hanya untuk sekadar membuktikan bahwa mereka juga layak. Kamu datang ke dunia ini dengan kehadiran yang sederhana, tapi justru itu yang membuat orang merasa tertantang. Mereka merasa harus berkompetisi, harus membuktikan diri bahwa mereka lebih baik, lebih unggul, atau setidaknya sepadan denganmu. Kamu tidak perlu berteriak, tidak perlu menunjukkan pencapaian besar, dan tidak perlu memamerkan apapun agar orang lain tahu bahwa kamu ada. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri, dengan segala ketenanganmu, dengan sikap tidak terburu-buru, dan kepercayaan diri yang tidak dibuat-buat. Dan itu saja sudah cukup untuk membuat orang merasa mereka harus berjuang keras untuk sekadar mendapatkan perhatianmu. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan siapa dirimu. Kamu tahu apa yang kamu mau, dan meskipun belum sepenuhnya jelas, kamu sudah tahu ke arah mana kamu ingin berjalan. Kamu tidak mengikuti arus hanya karena semua orang ke sana, dan kamu tidak merasa perlu memamerkan pencapaian atau pencitraan demi mendapatkan pengakuan. Kamu lebih suka menarik diri dari keramaian, menikmati keheningan, dan menjalani hidup dengan cara yang membuatmu merasa nyaman dan utuh. Di dunia yang penuh dengan suara-suara ramai, validasi sosial yang terus-menerus, dan kompetisi yang tidak berujung, kehadiranmu seperti sebuah cermin besar yang memaksa orang lain untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri.
Mereka melihat ketenanganmu dan merasa terganggu. Karena itu menuntut mereka untuk jujur tentang keadaan diri mereka sendiri. Bagi sebagian orang, ini bisa jadi menakutkan. Mereka melihatmu dan mulai mempertanyakan diri sendiri. Kenapa kamu bisa begitu tenang? Kenapa kamu tidak takut kehilangan pengakuan? Mengapa kamu tidak sibuk mencari perhatian seperti mereka? Kenapa kamu tampak begitu kuat hanya dengan jadi dirimu sendiri? Mereka tidak mendapatkan jawabannya. Dan justru karena itu, mereka merasa kamu berbahaya. Bukan karena kamu kasar atau ingin bersaing secara frontal, tapi karena kamu membawa sesuatu yang mereka yakini harus mereka perjuangkan seumur hidup. Rasa cukup dari dalam diri sendiri, rasa percaya diri yang tidak bergantung pada validasi orang lain. Kamu hadir tanpa beban, dan inilah yang sebenarnya membuat mereka merasa terbebani. Mereka merasa kamu sebagai standar yang sangat tinggi, sesuatu yang mereka tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Mereka merasa takut dan tidak aman, karena mereka tahu bahwa mereka belum mampu mencapai kedamaian dalam diri seperti yang kamu miliki. Mereka melihat kehadiranmu sebagai cermin yang sangat tajam, yang menunjukkan kekurangan dan ketidakcukupan mereka sendiri. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kamu hanya menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dan terlalu dalam. Karena kamu sadar bahwa kedamaian dan ketenanganmu harus tetap terjaga agar tidak terganggu oleh energi yang tidak sehat. Apa yang kamu bawa dalam diri itu tidak kasat mata, tapi sangat nyata. Kamu membawa ketegasan yang halus, kejujuran yang tulus, dan intuisi yang dalam. Kamu membawa kedalaman emosi dan ketenangan yang jarang ditemukan di dunia, yang berlomba-lomba tampil sempurna dan selalu ingin kelihatan lebih dari apa adanya. Energi ini tidak dibentuk dalam semalam. Ini adalah hasil dari pengalaman-pengalaman pahit, luka-luka yang kamu pelajari diam-diam, kesedihan yang kamu tanggung sendiri, dan proses panjang yang kamu jalani dalam keheningan, tanpa banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik sikapmu yang tenang itu. Orang yang belum menyembuhkan luka emosionalnya akan merasa takut dan terancam saat berdekatan denganmu. Mereka melihat kamu sebagai sosok yang tidak mudah dihadapi, yang tidak bisa diimbangi dengan kekerasan atau kata-kata kasar. Mereka merasa kamu adalah saingan, padahal kamu hanya lewat dan tidak bermaksud bersaing sama sekali. Tapi orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, yang sudah menyembuhkan luka batinnya, justru akan merasa nyaman dan tertarik mendekatimu. Mereka tahu bahwa kamu tidak akan bersaing atau menyakiti, karena kehadiranmu sendiri sudah cukup memberi rasa aman dan damai. Mereka merasa tenang, karena mereka tahu kamu bukan orang yang suka memaksakan sesuatu dan tidak suka memanfaatkan kekuatanmu untuk menekan orang lain. Yang kamu bawa dalam dirimu bukanlah sesuatu yang terlihat secara kasat mata, tapi sangat terasa oleh siapa saja yang mampu membaca energi. Kamu membawa ketegasan tanpa suara, kejujuran tanpa harus membuktikan apa-apa, dan kedalaman yang tidak dibuat-buat. Kamu hadir dengan kepercayaan diri yang tidak ragu dan keheningan yang penuh makna. Ini adalah kekuatan yang muncul dari pengalaman dan proses panjang dalam hidupmu. Dari luka-luka yang kamu tangisi sendiri, dari kesedihan yang kamu pelajari diam-diam, dan dari keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri tanpa harus menyesuaikan diri dengan norma eksternal yang tidak sesuai dengan jiwamu. Orang yang belum menyelesaikan luka dan ketakutannya akan merasa kamu sebagai ancaman, karena kehadiranmu menunjukkan bahwa mereka belum cukup kuat untuk berdamai dengan diri mereka sendiri. Orang yang masih berlomba dengan egonya akan merasa kamu sebagai saingan, padahal kamu hanya lewat dan tidak bermaksud menantang mereka. Tapi orang yang sudah tenang, yang sudah berdamai dan menerima diri, justru akan merasa nyaman dan tertarik mendekatimu. Mereka akan merasa aman berada di dekatmu, karena mereka tahu bahwa kamu tidak akan bersaing dan tidak akan menyakiti. Mereka tahu bahwa kamu hanya ingin damai dan hidup jujur sebagai diri sendiri. Jadi, jika kamu merasa bingung mengapa orang sering menjauh atau merasa tidak nyaman saat dekat denganmu, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Kadang, bukan karena kamu salah, tapi karena keberadaanmu yang terlalu jujur, terlalu tenang,
dan terlalu otentik, bisa mengungkapkan kekurangan dan ketakutan yang belum mereka selesaikan. Kamu tidak perlu merasa harus mengubah dirimu agar orang lain merasa nyaman, karena yang paling penting adalah tetap setia pada dirimu sendiri. Kamu hanya perlu berjalan terus, menjaga keaslian dan ketulusanmu, dan biarkan orang lain menyesuaikan diri dengan energi yang kamu bawa. Yang tulus akan tetap tinggal, yang siap akan mendekat, dan yang belum siap akan memilih pergi sampai mereka merasa cukup kuat dan berani melihat ke dalam diri mereka sendiri tanpa merasa terancam. Kamu tidak perlu mengurangi kekuatanmu atau meredupkan cahaya sendiri. Karena kekuatan terbesar sebenarnya datang dari kejujuran, ketulusan, dan kedalaman yang kamu miliki. Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang akan takut dan menyerah pada hal-hal yang tidak sejalan dengan jiwamu. Kamu cukup jadi dirimu sendiri, dan biarkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan waktunya. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.